Kalau dibaca fathah tahur bukan tuhur, maka maksudnya adalah mayutatahuru harubi, sesuatu yang dijadikan buat bersesuci dengannya. Ya, bersesuci juga yang lalu kita tahu min guslin wudu'in tayamumin, ya, wa ijalati najasatin, yang dikenal dengan maqasidut taharah, tujuan-tujuan bersuci. Maksud bersuci adalah mandi ada besar, wudu, mandi, wudu, sesuatu yang dipakai buat mandi dan wudu pakai apa? Air. Air, ya. Pakai air. Airnya air yang air mutlak, air suci dan disucikan. Jadi kalau dibaca tahur itu airnya atau tanahnya atau batunya, kalau ngilangin najisnya menggunakan batu. Jadi kalau dengan domakan ismun dan fi'il, sebutan buat pekerjaannya bersesuci. Makanya di sini bacanya adalah tuhur. Lah, orang ada harokatnya tinggal baca, iya ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya bisa aja dibaca tahur. Sebab kalau haknya didomain pantas karena ketemu wawu. Kalau ketemu wawu dibaca tauhar, apa namanya? Tuhar, tuhau, atau tuhiuru. Nah, nggak umum, ya. Wawu itu biasanya harakat sebelumnya adalah doma. Ini ngotak-ngatik kata nih. Sebab ilmunya yang pakai ngotak-ngatik kata ya main otak juga, ya. Kira otak yang pakai. Ya, tuhur didomahkan bersucinya. Disabdakan Rasulullah SAW di sini, bersuci itu nisful iman, ya, separuh daripada iman. Perawi hadis kita lihat di bawah ta'liqnya, catatan kaki At-Tirmidzi atau Turmudi atau Tarmadi, ya. Riwayat Imam Tirmidzi. Kata Bisyar Al-Ihya Al-Jadidi Sahifah 301 juz 2. Begitu juga ada di dalam Syarah Ihya Ulumuddin karya Imam Az-Zabidi, halaman 303 juz 3 juz 2. Dan riwayat Imam Muslim bunyinya at-tuhuru satrul iman. Bukan nisful iman, satrul iman. Makna satrun dengan nisfun sama, separuh daripada iman. Ini dimaknakan oleh Imam Al-Ghazali. Itu yang dimaksudkan adalah bersesuci hati dengan mensucikan hati. Jadi mensucikan hati dari apa? Dari amradul qulubnya, penyakit-penyakit hati.
Jadi kalau penyakit jasmania, badania kelihatan, ya, korengan, pilek, penyakit yang esia bisa dirasakan, dilihat sama mata, yang bisa dicemek sama tangan kita. Tapi kalau amradul qulub, ya, hati kita yang sakit, ya, itu nggak kelihatan. Apa dia ada kena hasad? Hasad itu, ya, nggak demen orang punya nikmat. Dia pengen kenikmatan yang ada di orang lain hilang daripada tuh orang. Sehingga ada kaidah likulli dzi nikmatin mahsud. Orang yang punya anugerah dari Allah, punya kelebihan, biasanya diiri sama orang lain, dihasadi. Ya. Apa? Bisa dia lebih gantengan dari kita, lebih kayaan dari kita, lebih pinteran dari kita. Setiap hari itu kita kalau ketemu orang kayak gitu, ya, ada yang lebihan, ntar ada yang kurangan. Kalau yang sifatnya duniawi kayak gitu, jangan delalak ke atas, ya. Jangan ngelihat yang lebih kayaan, lebih gantengan, lebih masyhur dari kita. Urusannya dia gak punya syukur kepada Allah, kayaknya gue gak punya apa-apa gitu. Terus keduanya bisa jadi kita jadi kepengen itu nikmat yang ada di orang lain tadi nggak dipunyai lagi sama dia. Yang ini yang bahaya, ya. Jadi biar bersyukur ngelihatnya kepada yang di bawah, ya. Sehingga kalau ada orang kita punya segini-gininya, di bawah kita ada yang lebih gak punya lagi. Tentu kalau di hati ada hasadnya, sakit di hatinya, ya. Begitu juga ada hikit. Hikit itu dengki. Kalau bahasa kitabnya, kalau orang lain kata-katanya nyakitin hati kita, ya, itu pengen dibalas, balas. Ya, ada yang mukul, pengen mukul lagi. Ya, itu kena hikit juga, menyakit hati. Sebab agamanya la darara wa la dirar. Tidak berbuat aniaya, tidak juga aniaya dibalas aniaya. Ya, Al-Qur'annya wal afina 'anil nas. Kita pandai memaafkan kepada orang lain. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, yang menahan rasa marahnya, kemudian yang memaafkan pada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Itu surga ditempatin sama orang-orang kayak gitu. Ya. Jadi kata Imam Ghazali, dimaksudkan kesucian ini, kesucian yang itu tuh hati kita jangan ada riya lagi. Ya. Jangan ada sum'ah, ngerjakan kebaikan pengen didengar sama orang lain, pengen dilihat apa yang kita lakukan, ya. Akhirnya gak ada bolehannya besok di akhirat, karena udah dibayar kontan sama Allah, ya. Dengan pujian orang lain kepada kita, lo, waduh, baris bener ya,
murah hati, suka berderma dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang bisa jadi kita melambung begitu, ya, diucapin nama orang lain. Tapi kalau kita sengaja gak pamer kemudian ada yang muji, ya, itu hal lain. Yang penting kembalikan kepada Allah bahwa apa yang kita lakukan semata-mata berkenan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka insya Allah masih ada bolehannya di akhirat kelak. Ya. Sebab dia bisa datang saat mengerjakannya dan udah selesai, kita beberapa bulan ada yang muji gitu, berapa hari ada yang muji ngerjain kebaikan, kemudian kita bangga dengan pujian tadi, itu juga jadi kebaikan tadi pupusnya, pupus, nggak ada bolehan yang khawatir. Ya. Itu adanya semuanya bukan di anggota zahiriyah kita, tapi di hati kita, ya. Dan ini parahan dari iman, ya. Sebab itu tinggalkan, yang sisanya adalah kerjakan kerjaan, ngerjain sholat, ngerjain puasa, ya. Mengeluarkan zakat, kerjaan zahir. Sedangkan yang tadi ajakan keimanannya berkenaan dengan bagian hati. Itu Imam Ghazali cenderungnya ke sana. Karena kalau kesucian lahiriah dengan kita punya wudu, ya, kemudian kita mandi janabah, tayamum ketika nggak dapetin air ataupun menghilangkan najis, ya, itu cuma kesucian lahiriah. Sedangkan jarang yang memperolehnya kesucian batiniah, ya. Jadi kesucian ini nisbul iman. Kalau kita maknain dengan bahasa kita tentang fikih di sini, ya, iya, kerjaan sholat itu bagian kita wudhu dan mandi hadas besar dalam rangka mengerjakan sholat, ya. Kemudian sisanya lagi adalah perintah Allah, itu kan ada larangan dan ada perintah, ya. Separuhnya lagi iman kita berkaitan dengan ninggalin larangan-larangan. At-tuhur ini bagian jalanin perintah, sehingga separuh iman lagi adalah tentang ninggalin larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih ini, ya. Kalau yang sering kita dengar an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis, ya. Jadi kalau mengeluarkan hadis yang ini yang sahih, at-tuhuru nisful iman atau at-tuhuru satrul iman, kesucian, ya, itu separuhnya iman. Kalau an-nazafatu minal iman, ya, itu ada yang mengatakan hadis maudhu, ya, hadis yang dibuat-buat, bukan dhaif lagi. Kalau dhaif perawinya lemah, ya. Kalau maudhu buatan-buatan orang, ya. Meskipun maknanya bisa di sahih, ya, maknanya benar, kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan yang dimaksud adalah, ya, bersih dari hadas, ya, bukan bersih rumahnya sampahnya nggak ada yang ngangkat, kemudian nggak dibuang, piring berantakan belum dicuci, ya, udah berhari-hari, pakaian umum di pojokan numpuk, ya. Kalau makna ini bukan kayak gitu, ya. An-nazafah dimaksudkan adalah, ya, kita punya badan suci dari dua hadas,
Hadas besar dengan mandi janabah, ya. Hadas kecil dengan kita berwudu. Ketiga, tidak didapatnya air baru tayamum, ya. Ataupun selebihnya sebelumnya adalah mensucikan umul dan dubur kita dengan menghilangkan benda najis, ya, setelah melakukan buang hajat, ya. Ataupun tubuh kita ketempelan najis atau pakaian kita tempat sholat kita, ya. Itu yang dimaksudkan an-nadhafah minal iman dari pandangan kacamata fikih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu 'ala an-nadhafah. Dibangun agama ini atas kesucian, kebersihan yang tadi, ya. Kebersihan yang kita maksudkan yang tadi. Ini juga hadis di ta'liq di bawah di nomor 4, ya. Bisa ditemukan di kitab Ihya Ihya Ulumuddin dimaksudkannya halaman 108 juz 1 dari 4 juz yang ada. Ihya Ulumuddin dari Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, ya, rahimahullah ta'ala. Jadi rata-rata kita, ya, ngapain aja coba aja, ya. Orang sholat, iya, dia punya wudu. Kemudian manasikul haji ini, orang yang sedang melakukan ibadah hajinya, rata-rata tawaf suci dia, ya, punya wudu. Kemudian sa'i punya wudu, dan seterusnya itu. Sehingga banyakkan kerjaan agamanya atas kesucian, dan dibangun agama ini atas kesucian, ya. Jadi gak pantas kita ini kalau penampilan kelihatan kumuh orang muslimnya. Pantas ada hadis Nabi, ka'aba bil islami wa syaibi nahya. Cukuplah dengan keislaman kita dan uban yang ada di kepala untuk mencegah seseorang melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ya, begitu halnya, ya, pakai baju yang rapi, ya. Udah sore ini udah mandi, itu udah dari awal dari kita temukan, ya, dalam agama kita ngomong kebersihan. Kemudian kalau kemarin 2 tahun yang lalu kita kena pandemi COVID-nya, ngomongin cuci tangan, kita udah dari awal udah ngomong cuci tangan, ya. Min sunnahil wudu kita baca, ya, ghuslul yadaini madmadah istinshaq itu, ya, mencuci 2 telapak tangan sebelum wudu, ya. Masukkan air ke mulut dengan madmadah, waktu madmadahnya dengan setengah mulut begitu, yang paling bagus ligayr saim bagi orang yang tidak berpuasa. Itu udah kebersihan dari awal-awal udah diomongin. Makanya ke bawah itu babnya yang pertama diomongin adalah siwak, ya. Karena yang ajaran agama kita yang dicomot sama barat, lalu, ya, kayak mereka yang menemukan sikat gigi itu mereka seakan-akan, ya. Padahal itu mereka nyomot dari, ya, ngadopsi dari ajaran Rasulullah SAW, ya. Jadi seakan-akan sehingga kita ini kalau melakukan amalan sunnah, kalau nggak diturunkan niat di sana, ya, apa bedanya apa yang kita lakukan dengan orang kafir? Orang kafir juga mandi, orang kafir juga sikat gigi. Yang beda kan jadi ibadahnya kita, ya, mandinya lo pakai niat, ya. Begitu mandi pagi untuk nasyat jalan ibadah supaya semangat ngerjain sholat. Meskipun mandi sunnah ada pada posisi-posisi itu. Di antara niat yang kita selipkan adalah biar jadi ibadahnya mandi kita ini, ya. Itu di antara supaya semangat jalannya sholat subuhnya, semangat, ya,
di waktu pagi dengan zikirnya dan seterusnya. Hadis penutup di bab taharah ini adalah miftahu shalah at-tuhur. Kuncinya seseorang melaksanakan sholat adalah kesucian dari hadasnya, hadas besar ataupun kecil, lalu suci badannya, pakaiannya dan tempat sholatnya dari najis. Itu kata kunci kalau kita mau melaksanakan sholat. Ya, sehingga nanti bagaimana wudunya, lalu bagaimana istinjanya dia, karena berkaitan dengan kesucian badannya. Ya, barulah sholatnya dia dapetin kuncinya, bisa masuk rumah kalau kita kalau begitu sholatnya baru sah, sholatnya baru tingkatan berikutnya digabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mendapatkan kunci. Kita salah atau wallahu a'lam. Allahumma shalli